Ikigai itu konsep dari Jepang. Iyalah, dari namanya sudah ketahuan kan, Jepang Ikigai. Itu adalah sebuah konsep yang bisa menjelaskan kenapa uh, 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 orang Jepang itu punya usia hidup lebih panjang dibandingkan negara lain. Jadi kalau kita pernah baca, ada sebuah daerah di Jepang yang daerahnya adalah Okinawa. Di sana itu adalah tempat tinggal dari orang-orang yang berusia rata-rata 100 tahun ke atas. Itu banyak sekali di sana, Okinawa. Nah, ada orang meneliti kenapa mereka bisa seperti itu. Kenapa di sana itu orang bisa hidup sampai 100 tahun lebih, kemudian tingkat usia mereka bisa lebih panjang. Nah, mereka meneliti, ternyata mereka menggunakan konsep yang dikatakan sebagai konsep Ikigai. Ikigai secara definisi adalah sebuah semangat, sebuah hal yang membuat kita bersemangat untuk bangun pagi. Artinya sesuatu yang sudah tertanam dalam benak kita dan itu membuat kita itu bergairah untuk bangun pagi. Nah, itu Ikigai namanya. Konsep Ikigai itu kalau kita lihat ada semacam gambarnya. Jadi itu irisan-irisan dari beberapa hal. Jadi kalau bisa membayangkan itu ya, itu ada 4 lingkaran, kemudian satu lingkaran dengan lain itu saling beririsan, kemudian di tengah-tengahnya itu 4 lingkaran tersebut beririsan semua. Kebayang nggak sih ya? Jadi lingkaran pertama di atas beririsan dengan lingkaran di samping bawahnya, beririsan lagi dengan lingkaran di bawahnya, beririsan lagi dengan lingkaran di sampingnya, sehingga 4 lingkaran itu saling beririsan. Dan setiap irisan itu ada penjelasannya. Nah, lingkaran pertama itu adalah lingkaran yang mengatakan bahwa apa yang memandu kita untuk bisa bersemangat bangun pagi adalah kita tahu apa yang kita cintai untuk kita kerjakan. Lingkaran pertamanya. Jadi what do you love itu hal yang membuat kita bersemangat untuk bangun. Jadi apa yang kita cintai. Kemudian lingkaran kedua adalah apa yang kita bagus untuk kita lakukan. Lingkaran ketiga adalah apa yang membuat kita pantas untuk dibayar. Kemudian lingkaran 4 itu apa yang dunia perlukan. Nah, Ikigai itu berbicara bagaimana kita mensinkronkan 4 hal tersebut, 4 lingkaran tersebut. Kalau itu utuh, artinya 4 lingkaran itu saling beririsan, maka tengah-tengah itu adalah Ikigai. Hanya masalahnya adalah banyak dari kita tidak memenuhi irisan tersebut. Artinya gini, ada orang melakukan sesuatu karena dia suka. Ada orang melakukan sesuatu karena dia merasa dia bagus di sana. Ada orang melakukan sesuatu karena dia merasa bahwa dunia membutuhkan kompetensi dia. Ada orang melakukan sesuatu karena dia itu dibayar. Nah, kalau kita hanya melakukan salah satunya, maka kita tidak punya gairah, tidak punya semangat untuk bisa hidup secara utuh. Dan itu akan ada namanya kekosongan-kekosongan yang membuat kita mencari-cari hidup kita itu apa sih? Apa harus kita lakukan sih? Nah, itu konsep yang seumur hidup perlu kita cari sehingga kita bisa menemukan namanya Ikigai kita. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya selesai sekolah,
Saya sekolah kan sebenarnya bukan karena saya suka mengambil jurusan, itu bukan karena saya suka. Saya waktu ambil SMA jurusan fisika itu sebenarnya saya nggak suka sekali dengan hitung-hitungan. Cuman karena waktu itu ada pandangan orang teknik lebih keren, gue ikut-ikutan. Hasilnya bisa ikut dengan baik, meskipun nggak suka hitung-hitungan, tapi karena belajar bisa ikutin dengan baik nilainya. Kuliah juga ambil komputer bukan karena suka, tapi karena ikut-ikutan juga. Nah, itu saya lakukan kalau kita masuk ke konteks lingkaran, berarti saya masuk ke lingkaran yang apa yang saya bagus. Artinya saya nggak suka, tapi saya melakukannya dengan bagus. Kemudian saya melakukan pekerjaan sebagai IT, dibayar. Nah, itu dua irisan itu membuat saya melakukan apa yang saya sebut sebagai profesi. Tapi itu tidak membuat saya utuh secara ikigai. Nah, sekarang saya melakukan sesuatu yang saya suka, yaitu mengajar. Sehingga saya melakukan hal yang saya suka, kemudian saya juga merasa saya bagus di mengajar, kemudian saya juga dibayar untuk mengajar. Nah, itu sudah 3 irisan yang sudah mulai penuh. Sehingga kenyamanan saya, kemudian makna hidup saya merasa sudah mulai agak utuh. Itu membuat saya akhirnya bisa bangun pagi dengan lebih semangat. Nah, saya masih belum menemukan sisi apa yang dunia inginkan, sehingga saya belum menemukan ikigai saya. Sampai di sini, apakah penjelasannya terlalu ribet untuk dipahami? Enggak. Bisa dipahami. Mencapai ikigai cukup itu ya. Cukup dipahami ya. Jadi kalau orang melakukan apa yang dia suka, kemudian orang melakukan apa yang dia bagus untuk lakukan, namanya orang menemukan passionnya dia. Dunia sering mengatakan kalau kita bekerja sudah sesuai passion, itu sudah top-topnya lah gitu ya. Tapi dalam konsep ikigai itu belum. Itu cuman satu bagian kecil doang. Kalau kita melakukan apa yang kita suka, kemudian itu dibutuhkan dunia, nah itu dikatakan kita melakukan misi kita. Irisan-irisan itu ada masing-masing maknanya. Nah, tujuan ikigai adalah kita mensinkronkan 4 lingkaran tersebut sehingga kita hidup benar-benar utuh dan kita merasa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang kita banget. Itu semacam panggilan jiwa kita. Nah, itu tugas kita untuk mencarinya. Nah, itu teori ikigai seperti itu. Dan kalau kita masih belum menemukan, biasanya kita cenderung merasa ada sesuatu yang masih kosong, ada sesuatu yang masih kita ngomong, gue ada lakukan ini, tapi gue kadang-kadang jenuh. Nah, itu jenuh itu karena ada bagian lain yang belum kita ketemu. Nah, kalau saya mau lempar kepada misalnya, kamu itu apa itu? Itu apa yang kamu suka, atau apa yang kamu bagus, atau apa yang dunia inginkan, atau yang kamu dibayar? Kamu sekarang di posisi mana? Gimana Pak? Boleh ulang nggak? Putus-putus. Kalau saya narik dari 4 lingkaran tersebut, lingkaran pertama kan apa yang kita cintai untuk kita kerjakan. Lingkaran kedua apa yang kita bagus kita kerjakan. Yang ketiga itu apa yang
dunia butuhkan, kontribusi kita apa? Yang keempat itu adalah kita dibayar. Nah, sekarang kamu kalau sekarang memikirkan yang kamu kerjakan sekarang, kamu banyak porsi mana? Di ini yang bagus untuk saya lakukan itu sama yang karena dibayar. Kalau dalam lingkaran masuknya profession ya. Ya, berarti kamu sebenarnya tidak mencintai yang kamu kerjakan ya? Saya nggak tahu saya mencintai apa yang saya kerjakan apa enggak. Ya. Maksudnya standar untuk mencintai apa yang saya kerjakan apa enggak itu tuh kayak belum dapat tolok ukurnya gitu loh. Ya, tolak ukur kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan adalah kita melakukan itu, kalau nggak dibayar pun kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan ada imbalan, berarti kita masuk ke lingkaran yang itu, yang dibayar itu. Enggak, saya nggak masuk aja kayaknya. Oke, berarti kamu masih dalam tahap menjalankan namanya profesi kamu ya. Oke. Kalau Rio, kamu gimana Rio? Kalau saya tuh agak lebih, pertama sih gini loh, saya kalau mau bilang apa yang kita cintai, nah kalau misalnya kita flashback dari sewaktu kita kuliah misalnya ya, ataupun kita menempuh pendidikan SMA gitu ya, baru mau mulai secara profesional gitu ya, tentunya pasti kan beda gitu dengan apa yang kita inginkan pada saat itu kan ya. Contoh nih, keinginan saya waktu semenjak selesai SMA, saya pengen ambil sekolah kepolisian ya. Nah berarti yang saya harapkan, saya ingin menjadi satu intol gitu kan, tapi nyatanya nggak bisa gitu kan. Nah sedangkan tadi kan kau yang dibilang, kalaupun kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan tanpa dibayar, berarti kita ketemu nih passion kita gitu kan ya. Ya itu memang benar sih ya Michelle tadi ya. Kita juga sendiri, saya juga pun sampai saat ini masih kadang-kadang masih terbawa perasaan seperti itu gitu loh. Sepertinya ada yang kurang nih. Saya pengen menggeluti lagi bidang itu gitu, tapi nggak mungkin karena balik lagi saya punya tanggung jawab, sudah punya tanggung jawab. Nah itu yang membuat akhirnya kita mungkin ya sudah, kita lupakan sajalah apa yang menjadi passion kita dan kita berfokus akhirnya pada sisi lingkaran di professionnya dan vocationnya, dan akhirnya jadi missionnya ya kan. Itu sih yang jadi apa yang saya rasakan gitu. Jadi mau tidak mau sisi lingkaran passionnya itu ya kita skipkan itu ya. Cuman balik lagi kalau ke pertanyaan apakah sudah menemukan ikigai saya pribadi, saya sih mungkin bisa dibilang juga belum, sama seperti Michelle dengan alasan saya tuh seperti itu gitu. Saya nggak tahu teman yang lain gimana, Bro Peter, Irene. Kalau dibilang sudah menemukan apa belum, saya juga belum sebenarnya. Karena nggak bisa dipungkirin, banyak sekali, mungkin bukan banyak sekali, hampir semua orang itu bergerak itu di bidang profesi dulu. Hampir semua. Karena semua orang masuk ke dunia kerja lah terutama itu ya, itu pasti karena profesi dulu. Artinya kita merasa bagus di apa dan kita dibayar itu kan. Itu semua pasti masuk ke sana dulu. Nah, pelan-pelan lah akhirnya kita bisa menemukan. Entah orang mulai menemukan passion dulu atau orang menemukan vocationnya dulu. Itu pasti akan satu titik orang akan menemukannya. Tapi nggak bisa dipungkirin, hampir semua memulai pasti dengan profesi dulu. Oke sih. Cuman kalau kita tetap bergelut di profesi, kita akan hidup dalam kondisi yang membuat kita
selalu dikejar-kejar target, dikejar-kejar dengan masalah, dikejar-kejar dengan waktu gitu ya, karena memang profesi, dan kenikmatan kita melakukannya itu di satu titik akan jenuh akhirnya. Ya. Nah, saya pun baru mulai melangkah ke lingkaran what you love, apa yang saya suka. Karena saya sampai mungkin kerja hampir 12 tahun itu saya mungkin melakukan profesi saya. Tapi efeknya adalah dikejar-kejar. Dikejar-kejar target, dikejar-kejar waktu gitu ya. Itu dikejar-kejar. Nah, kok saya mau tanya. Sorry, interupsi sebentar ya. Saya mau tanya. Seharusnya sebagai orang tua yang mungkin yang sudah menikah gitu kan ya, konsep ikigai ini bagus dong diterapkan kepada anak-anak mereka gitu kan, karena kedepannya anak-anak mereka ini mereka pasti bisa punya masa depan, punya pekerjaan, dan bisa melakukan apa yang mereka harapkan gitu kan, sesuai dengan keinginan si anak gitu kan. Namun banyak yang beberapa orang tua ya kan yang suka menahan gitu, dalam arti gini, kamu nggak cocok karena ini menurut si pemikiran orang tuanya tersebut gitu kan. Jadi passionnya si anak ini pada akhirnya lingkaran teraniaya dan terpotong gitu. Itu justru nggak bisa menemukan lingkaran ikigai si passion ini gitu ya kan. Benar, setuju. Makanya waktu talk show nanti saya akan bawa ini ke keluarga. Artinya gini, saya nggak tahu Michelle seperti apa, Peter atau Irene seperti apa ya. Generasi aku itu ya, itu adalah generasi yang memutuskan sesuatu, terutama sekolah atau karir itu orang tua yang memutuskan. Artinya orang tua yang menentukan, kamu harus kuliah ini, harus ngambil ini, karena orang tua merasa lebih mengerti. Sementara kita punya passion, punya hope, kesukaan yang mungkin berbeda dari yang orang tua sarankan. Tapi karena kita merasa orang tua harus ikutin, ya kita ikutin. Aku ketemu beberapa teman punya gitu. Salah satunya yang saya ingat itu Profesor Marsilam Simanjuntak. Itu orang udah lama banget. Dia itu passion utamanya adalah seni. Jadi waktu dia selesai sekolah, dia mau masuk seni, sama orang tuanya dilarang. Orangnya ngomong, lu jadi seniman, mau hidup gimana gitu kan? Nggak boleh seni, nggak boleh ngambil kuliah seni. Akhirnya dia itu diminta untuk masuk HI lah, karena waktu itu kan politik lagi hit-hitnya. Kemudian dia mau menolak, tapi orang tua maksa dia ikutin. Nah, ini sampai S3 profesor. Nah, di satu titik ketika itu sudah selesai, dia datang kepada orang tuanya, dia ngomong, ibu bapak kan pengen saya kuliah di sini. Ini saya sudah selesaikan sampai S3. Nah, sekarang saya kasih kepada bapak. Izinkan sekarang saya hidup dengan passion saya. Akhirnya dia sekarang jadi seniman. Nah itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, peran kita orang tua adalah kita harus membimbing anak kita itu untuk hidup sesuai dengan itunya mereka, passionnya mereka, jangan maksain. Saya nggak tahu kalau Peter, Irene seperti apa, produk seperti itu juga nggak? Kalau dari saya dulu ya, kalau dari aku sih mungkin untungnya sih kagak kali ya, karena dari SMP aku udah tahu aku harus masuk kuliah kemana. Jadi pas SMA juga agak sempat fighting lah sama orang tua. Jadi pas kuliah juga udah sempat menentukan mau kemana. Jadi untungnya sih enggak. Cuma kalau dari yang ikigai ini, aku bingungnya sih aku yang what the world need. Maksudnya
kadang maksudnya dibuat aku sih kadang di 3 lingkaran itu juga maksudnya udah bisa istilahnya hidup punya passion loh, berkarya dengan passion. Kadang kan what the world needs, kadang maksudnya ya lebih mungkin nggak tahu sih, lebih banyak kan identik dengan social activity. Nah, jadi nggak tahu juga sih kalau aku dibilang udah mencapai ikigai atau belum. Tapi kalau untuk yang ininya sih puji Tuhannya yang sekarang aku jalanin itu yang apa yang aku sukain dan aku dibayar buat itu sih. Tuh. Iya kan ya. Jadi Peter itu sudah menemukan 3 lingkarannya sebenarnya ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu bagus di sana, dan kamu dibayar dari apa yang kamu bisa gitu ya. Ya untungnya sih mungkin kayak gitu. Maksudnya kalau dibilang suka ya ini yang jalanin aku ya suka. Mungkin aku bukannya suka ke arah mana atau apa. Tapi ya emang kesukaanku adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang ternyata. Ya. Oke. Arin gimana Arin? Kalau saya yang tadi pertanyaan Koko, saya malah lebih ke ikut dengan apa yang udah digambarkan orang tua, karena dulu papa saya termasuk orang yang otoriter. Jadi dia nggak terlalu fokus ke bakat dan minat saya, tapi dia lebih ngarahin, kamu harus sekolah di sini ya, lalu kamu harus kuliah di sini ya, ambil jurusan ini ya, gitu. Hasilnya seperti hasilnya ya sekarang saya cenderung ngelupain apa yang saya suka sih, lebih kuat di profession dibanding passion. Oke. Nah terus kok aku juga maksudnya kan kayak misalnya si Airin nih lebih kuat di profession dibanding passion. Kan kita juga ada kadang kita juga ada quotes nih, kita ngomong cintailah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Kadang nah kayak gitu misalnya kan kita sudah mungkinnya tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Benar dong? Nah, apakah jika kita start dengan mencintai kayak gitu, misalnya mencintai apa yang kita lakukan sekarang segala macam dan memenuhi misalnya apa yang world needs, apa yang dunia butuhkan, kayak gitu bisa dibilang ikigai yang istilahnya ikigai juga apa ikigai buatan atau apa kayak? Yang lain mau coba nanggapin? Aku mau bertanya juga sih kok, tambahin pertanyaan. Ini kan itu kan yang ada 4 irisan kan, apa yang kamu cinta, apa yang kamu baik di sana, apa yang kamu dibayar, apa yang dunia butuhkan. Sebenarnya nggak tahu sih salah atau enggak, tapi menurutku ini ideal untuk individu ya, maksudnya single gitu ya. Kalau misalnya dia udah punya tanggung jawab seperti tadi Karyo bilang, dia sudah punya keluarga, dia sudah punya istri, sudah punya anak. Misalnya dia apa yang dia cinta belum tentu menghasilkan uang misalnya. Pasti kan dia lebih memilih untuk menghasilkan uang dibanding apa yang dia cinta. Berarti sebenarnya untuk couple atau untuk family, ikigai ini nggak bisa teraih dong. Maksudnya dibanding orang yang mengabdikan hidupnya benar-benar untuk single, misalnya kayak Mother Teresa. Dia bisa lakukan apa yang dia mission dia, passion dia, profession dia, vocation dia tanpa ada ikatan dengan siapapun juga. Bagaimana kalau tentang itu kok? Itu tetap bisa di pasangan. Kuncinya adalah kita harus sharing sama pasangan kita. Artinya gini, tidak bisa dipungkirin terutama untuk pasangan-pasangan yang baru itu ya, kita kan perlu mengumpulkan namanya uang lah untuk hidup. Nggak bisa dipungkirin. Artinya kalau kita melakukan apa yang kita suka tapi nggak dibayar gitu, itu kan ciloko. Apalagi sebagai laki-laki itu kan sangat celaka. Nah, kunci di sini adalah
bersama-sama untuk menemukan apa yang menjadi ikigai bersama. Berarti kalau kayak gitu, berarti kita mau dalam satu kehidupan kita kesannya kita punya lebih dari satu ikigai dong. Enggak sih, karena kan kita satu keluarga kan harus satu tujuan. Justru kita menselaraskan tujuan kita untuk mencapai ikigai keluarga. Karena gini, kalau misalnya kita ngotot di profesi kita berjuang mati-matian untuk mengejar profesi kita, tapi itu akhirnya membuat keluarga kita malah semakin jauh, malah berantakan. Nah, itu kan nggak kecapai. Justru kita sebagai keluarga itu harus sepakat dulu kita berdua itu mau mencapai ikigai seperti apa. Dan dalam kesepakatan itu akhirnya kita berjuang bersama-sama untuk mencarinya. Saya nggak tahu, punya pendapat lain nggak? Jadi ikigainya itu tuh bisa dalam keluarga atau dari individu gitu, Pak? Iya. Kalau keluarga sih disarankan ikigai keluarga. Karena kalau enggak, malah akan membuat berantakan. Artinya jadi ikigainya bukan ikigai individu tapi ikigai dalam keluarga. Nanti jadinya seperti itu. Gimana? Soalnya Mungkin tadi yang seperti kayak Kopiter bilang kayak kita misalkan kan nggak suka nih dengan pekerjaannya kita, cuman kan itu kan emang kerjaan kita, terus akhirnya kita kayak belajar untuk mencintai pekerjaan itu kan, kayak itu masuk ikigai apa bukan? Kayaknya nggak bisa masuk ikigai deh kalau menurut aku ya. Soalnya kalau misalkan kayak kita tuh nggak suka terus kita belajar mencintai, cuman itu kan kita kan belajar mencintai ya, bukan emang dari kita benar-benar cinta. Jadi suatu saat tuh pasti ada tahap kayak aduh gila gue muak banget nih dengan kerjaan ini gitu loh. Beda kalau misalkan kita emang udah benar-benar cinta dan kita lakukan kayak mau segimanapun, oh ya udah aja gitu loh. Kalau menurut aku ya. Saya setuju juga sama pendapat Michelle. Bener sih. Hitungannya sih kalau menurut aku sebenarnya nggak bisa masuk ikigai kalau misalkan kayak kita mencoba untuk mencintai pekerjaan kita gitu loh. Ikigai bukan berarti kita mencoba untuk mencintai apa yang kita lakukan tapi kita nggak suka, enggak. Justru kita menemukan apa yang kita suka, kemudian kita kerjakan. Iya, cuma ini kan seandainya Pak, karena kan kebanyakan orang ini kan sekarang kan udah kebanyakan kan jatuhnya kan ke dalam lingkarannya itu yang profession kan, bukan lingkaran yang passion. Masalahnya kan seperti itu. Kalau kita mau untuk menemukan yang passion lagi kan, kalau kayak Kopiter tanya kan, bisa nggak? Misalkan kita yang mencintai ya gitu kan, kayak berusaha. Kalau misalkan itunya udah full, berarti bisa nggak itu disebut dengan ikigai gitu? Itu ikigai beneran apa ikigai bohong-bohongan buatan kita gitu? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau aku kayak gitu, kayaknya sih aku yang bohong-bohongan punya, karena pasti ada tahap muaknya gitu loh. Itu berarti sebenarnya masuk kompromi ya. Iya. Kompromi dengan keadaan. Ya, justru perjuangan kita adalah kita menemukan bergerak dari profesi ke passion, menemukan passion kita sehingga kita bisa masuk ke ikigai. Itu perjuangan kita di sana. Karena saya setuju kalau kita mencoba mencintai apa yang kita kerjakan, kita nggak suka, di satu titik kita akan berontak, itu pasti. Karena itu bukan kita banget. Iya, tapi berarti sebenarnya kalau gitu berarti lingkaran startnya untuk mencapai ikigai, kalau dibilang begitu dari apa yang what we love dong, apa yang kita suka baru buat nge-getting. Bisa jadi awalnya profession dulu. Nah, makanya kalau misalnya nggak mungkin kita sukain profesi kita, kan ini kalau apa yang kita bayar dulu, terus kita belajar untuk kita bisa
kita lakukan bisa, nah habis itu kita cintai, itu kan juga bisa jadi ikigai kan gitu kan ya. Nah, menurutku itu berkaitan dengan pola asuh atau pola didik keluarga juga. Artinya, kalau keluarga yang memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih, maka mereka akan mulai dengan what you love justru. Tapi kalau pola asuhnya adalah pola asuh di mana orang tua menentukan semuanya untuk anaknya, maka nggak bisa dielakkan, mereka akan masuk sebagai profesi. Tapi Dan- Pak, aku mau ini. Uh, Tapi masalahnya kayak gini, kalau misalkan kayak keluarga aku nih, aku mau ngambil apapun tuh, kalau orang tua aku tuh setuju gitu, dia nggak pernah tentang. Jadi kayak aku kan masuk ke hukum itu aja karena sebenarnya tuh aku masuk ke hukum kan waktu itu aku yang pernah bilang juga deh, karena menurut aku tuh nggak ada pilihan lain fakultas yang bisa aku masukin kecuali fakultas itu gitu loh. Kalau untuk apa yang baik yang bisa aku lakukan, semua aku bisa masuk. Cuman entah kenapa aku masuk ke fakultas itu gitu. Karena masuk fakultas itu, udah dong, akhirnya sekarang aku kerja kan. Ya aku kerja sih, ya maksudnya kerja. Cuman itu dia yang aku nggak tahu, aku tuh benar-benar cinta dengan pekerjaan itu apa enggak. Karena aku nggak tahu tolak ukurnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kayak ngaruh dari orang tua sih, sebenarnya sih enggak sih. Kayak aku dulu sebenarnya bukan mau masuk kayak polisi gitu ya, kayak Karyo. Aku tuh suka tuh kayak jadi intel-intel gitu juga gitu loh. Dan papaku itu temennya, dia pernah punya klien memang yang ada kerja buat Intel. Dia sempet nawarin ke aku gitu, bahkan udah sampai aku kerja 2 tahun pun aku masih nawarin mau masuk apa enggak, nanti kan ada jalurnya segala kan, bisa dibantu. Cuman aku tahu itu aku suka, aku rela misalnya nggak dibayar atau gimana, karena itu aku suka. Cuman aku tahu kalau aku itu belum tentu baik dalam bidang itu gitu loh. Ya. Jadi beda sih kadang, bukan yang untuk harus yang kayak orang tuanya gitu loh. Nah, tantangan terbesar kita itu kan adalah tantangan menemukan apa yang kita suka kan sebenarnya kan. Apa potensi terbaik kita, apa bakat terbaik kita, itu tantangan kita semua. Makanya kenapa profiling yang menentukan kita akan bagus di sini itu kan satu hal yang membantu kita untuk mengetahui kita mencintai apa. Nah, itu harusnya kalau itu lewat, itu dilakukan, kita bisa firm loh yang kita cintai itu apa. Saya termasuk yang telat profiling. Artinya saya nggak tahu ternyata profil bakat terbesar saya itu adalah di bidang seperti yang saya geluti sekarang. Saya telat tahunya. Makanya saya bergerak itu di profesi. Dan sekarang saya baru bergerak di bidang passion saya. Tapi kalau bicara apakah saya punya misi apa itu, saya masih belum. Kok aku mau tanya kok. Berarti yang benar-benar bisa meraih ikigai itu orang-orang yang umurnya sudah lanjut dong. Ada gak sih maksudnya yang di umur-umur muda tuh mereka benar-benar udah ideal sekali gitu, maksudnya oh saya dibayar untuk apa saya untuk yang suka segala macam gitu. Enggak banyak, ada banyak contoh kok yang muda-muda itu justru sudah menemukan ikigai mereka. Kalau misalnya kalian sempat lihat channel YouTube TEDx, nah itu banyak sekali anak-anak muda itu yang kelihatannya sudah mulai menemukan ikigai dia. Artinya mereka muda itu sudah bicara tentang what the world needs. Jadi mereka menggagas ini, menggagas gerakan ini, menggagas gerakan itu mereka sudah menemukan. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak sih yang sudah menggagas sesuatu itu ya. Artinya mereka menggerakkan sesuatu itu berdasarkan apa yang dunia inginkan, tapi itu juga apa yang mereka cintai, kemudian mereka juga bagus dan mereka dibayar. Nah itu kalau di channel TEDx itu ada beberapa yang dihadirkan dan mereka sudah bisa dikategorikan sudah menemukan ikigai mereka. Kadang kalau menurutku sih yang agak sulit, kadang yang kita cintai belum tentu dunia butuhkan. Ya benar. Kan
nggak semua yang kita cintai, yang kita lakukan, yang kita profesikan itu adalah yang dunia butuhkan. Justru kadang maksudnya nggak tahu sih, mungkin ya ada beberapa yang bisa passionnya ke situ, masuk ke world needs, tapi nggak tahu sih, kalau menurutku juga banyak loh kayaknya orang yang mencintai sesuatu tapi belum tentu dunia itu membutuhkan itu. Ya, mungkin kalau kita berpikir dunia membutuhkan kayaknya terlalu luas banget ya. Tapi kita bisa pecah-pecah ke satu segmen tertentu. Saya kenal satu orang, orang Makassar. Dia itu dari keluarga broken home. Kemudian dia bikin sebuah gerakan untuk menyemangatin orang-orang yang punya nasib seperti dia. Jadi dia bikin channel YouTube, bikin Instagram, itu untuk menyasar dunia orang-orang yang broken home. Nah itu saya pikir dia sudah masuk ke ikigai karena dia mencintai yang dia lakukan. Kemudian dia juga bagus karena dia sebagai pelaku dan dia melihat dunia membutuhkan itu. Hanya dia belum menemukan siapa yang membayar dia melakukan. Nah itu dia belum menemukan. Nah itu dia berjuang untuk mencari sponsor macam-macam, itu berjuang. Jadi kalau konsep itu belum utuh, dikatakan empat lingkaran itu belum ada irisannya, maka ada sesuatu itu yang kosong dan itu membuat kita terus mencari-cari. Kekosongan itu yang akhirnya membuat kita merasa gelisah gitu ya. Kita mencari maknanya itu tugas kita lah untuk mencarinya. Nah, biasa sih dalam pelatihan Ikigai ini itu ada tools-toolsnya. Misalnya kalau untuk mencari what do you love itu ya, biasanya toolsnya adalah tools profiling. Artinya ada MBTI, ada color brand, itu biasa tes-tes sehingga kita tahu, oh iya ya, kalau saya melakukan pekerjaan ini saya akan lebih mencintai. Karena banyak sekali orang yang terjebak kan dalam pekerjaannya, orang yang sebenarnya suka ketemu orang hanya karena salah kerja atau nggak punya pilihan, dia kerja di bagian back office. Nah itu kan berarti dia melakukan apa yang dia tidak cintai. Kalau misalnya what you are good at, itu biasanya tes-tesnya itu semacam tes-tes kompetensi. Orang-orang pintar seperti apa. Nah itu biasanya kalau pelatihan-pelatihan itu ada sampai assessment profilingnya untuk mencapai ikigai kita. Ada tanggapan? Rio kayaknya mikir keras. Saya coba baca di source ya, Wikipedia dan referensi-referensi terkait di dalamnya. Satu hal yang menarik sih di sini kan Ikigai ini juga termasuk salah satu lessons for living longer ya. Supaya kita dapat berumur lebih panjang katanya sih ya. Cuman ada satu pemikiran gini. Kita passion. Kalau passion kita dalam satu hal yang berbahaya gitu ya, bagaimana bisa
kekaitannya tuh bisa berumur panjang kitanya gitu. Ya kan? Maksudnya gini, contohnya kita punya passion sebagai detektif polisi gitu kan. Itu kan menentang bahaya gitu kan. Ya, bagaimana bisa kita bisa berumur panjang gitu di situ? Saya masih belum menemukan korelasinya di situ. Karena di sini pun dijelasin Ikigai sendiri ini kan 2001 sih dalam penelitiannya ya, benar ya Ko Henry ya, seorang psikolog dari Jepang yang baru menemukan gitu konsepnya ini, pemikiran Ikigai ini. Dan dia melihat ada di dunia ini ada wilayah yang memang memiliki budaya dan tradisi sendiri yang menyumbang usia hidup masyarakat itu bisa hidup lebih lama gitu. Dan salah satunya di Jepang, lalu ada di Italia, ya kan, di US, Yunani pun juga termasuk salah satunya. Berarti saya tuh cuma berpikir ya balik lagi ya ke konsep Ikigai yang kita paksakan sedikit itu, seperti yang tadi Peter atau Michelle bilang, Ikigai yang kita paksakan itu karena kita belajar untuk mencintai, ya karena kita sudah bergelut lebih dulu di profession kita, mungkin akan susah kita bisa menemukan secara keseluruhan Ikigai kita, ya benar ya. Karena kita harus belajar gitu kan. Gitu. Ya. Ikigai ini kan berkaitan dengan ketenangan batin. Jadi berkaitan batin. Ketenangan batin. Ketenangan batin. Jadi kalau kamu kasih contoh misalnya tentang detektif itu kan, itu kita uji. Kalau dia memang suka, oke. Dia memang bagus, oke. Dia dibayar untuk itu, oke. Kemudian dia dunia membutuhkan itu, oke. Berarti kan sebenarnya dia sudah menemukan ikigai dia. Artinya dia melakukannya itu sudah sepenuh hatinya dia. Hanya masalahnya adalah resiko-resiko dari pekerjaan dia kan kita nggak bisa nebak. Tapi intinya adalah dia sudah mulai melakukan apa yang membuat dia merasa firm. Itu kan kunci IG di sana. Kalau memang dia memilih yang berbahaya kayak Intel macam-macam gitu, kita nggak tahu usia gitu ya. Tapi sepanjang dia melakukannya dengan firm 4 lingkaran itu, nah dia sudah menemukan. Jadi bagi dia kalau misalnya mereka harus meninggal di kerjaan mereka, bagi dia mereka nggak apa-apa karena mereka sudah melakukan apa yang menjadi ikigainya mereka. Memang kalau artis nggak bisa suatu meninggal juga, enggak kan? Iya. Nah, ada yang menarik, saya jadi teringat mantan gubernur kita ya. Bagaimana dia berjuang gitu dalam masa-masa sulit. Ya kan? Ibaratnya gini, saya melihat dia sedang menempuh ikigainya gitu, tapi ternyata ada someone yang menahannya gitu kan. Sampai akhirnya dia harus melepaskan, berkorban. Ya kan? Dan ternyata balik lagi ke vocationnya, dunia dia gitu, dunia butuh dia kan. Berarti mantan gubernur kita ini mungkin sudah menemukan ikigainya. Ya boleh dikatakan seperti itu ya. Ya. Kita lihat aja dia bahagia apa enggak. Oh iya. Kalau dia merasa bahagia ya konsepnya itu adalah
kebahagiaan Bahagia. dalam batin. Nah, ketenangan dalam batin ini konsepnya. Kalau misalnya kita ngomong misalnya contoh kayak tadi Mother Teresa gitu kan, kita ngomong mungkin dia hidup miskin, hidup seperti itu, terus apa senangnya gitu kan, tapi karena dia sudah melakukannya karena menemukan ketenangan batin, ya dia nggak mau permasalahkan hal itu. Berarti tolak ukurnya mungkin pribadi itu sendiri yang bisa mengetahui ya apa yang bisa memuaskan dia gitu, membuat dia bahagia gitu ya. Iya. Dari Michelle ada tambahan, Michelle? Berarti kalau kayak Mother Teresa gitu, hitungannya dia masuk ke yang apa yang untuk bisa dibayar. Kalau disebut dia itu udah mencapai ikigaya itu. Yang jelas kalau kita bedakan, dia mencintai, dia kerjakan. Dunia membutuhkan. Dia bagus dalam melakukannya. Nah, dari gerakan itu kan akhirnya banyak donatur yang akhirnya mensupport dia kan. Iya, meskipun dia memilih untuk hidup miskin. Itu kan kalau Mother Teresa, Pak. Kalau misalkan kayak missionary gitu, gimana ya? Kan kalau missionary gitu maksudnya kan kayak belum tentu ada orang yang emang mau support dia gitu loh. Tapi emang dari dia sendiri yang dia emang mau pergi untuk mission. Itu kan kayak maksudnya dia kan nggak dibayar gitu loh. Dan nggak ada yang kasih dia uang juga. Itu masuk ke ikigai apa enggak ya? Passionnya masuk, misinya masuk. Masuk. Vokasinya dia masuk, vocationnya. Profesinya dia masuk nggak? Tapi dia nggak dibayar. Karena kan sebenarnya sejujurnya nggak semua missionary itu kan ada yang mau support ya. Bisa juga emang dia pakai uangnya aja. Tapi kan kalau misalkan emang dia nggak punya channel, dia nggak punya teman-teman yang emang bisa ngedukung dia, kan otomatis dia kan nggak punya donatur gitu loh. Banyak yang gitu ya. Iya. Nah, gimana tuh? Jadi aku bingung yang untuk what you can be paid for itu tuh emang yang kita harus dibayar, apa kalau yang kayak di Wikipedia sini kan tulisnya kan apa kemampuan saya itu layak mendapat bayaran. Maksudnya itu kan dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau kemampuannya layak dapat bayaran apa enggak, ya lu pasti layak dong dapat bayaran karena lu kan udah mission kemana-mana gitu loh. Udah bantu orang untuk misalkan untuk ngilin orang juga misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya bukan kemampuan layak dapat bayaran apa enggak, tapi dengan kerjaan itu dibayar apa enggak, itu kan beda. What you can be paid for. Ya, itu maksudnya tuh lebih ke arah apa gitu. Soalnya kalau buka di Wikipedia sih tulisan kayak gitu, kemampuannya itu layak mendapat bayaran apa enggak. Kalau layak dapat bayaran apa enggak, pasti kan layak dong. Tapi itu dia maksudnya apa? What can you be paid for-nya? Ini aku lagi lihat-lihat juga sih. Kalau menurutku sih itu layak lah. Kalau itu bukannya masalah dapat bayaran, hitungannya kayak Mother Teresa ya bener. Bener kan dia nggak dibayar. Iya, maksudnya bukan dia layak dapat bayaran apa enggak kok, tapi maksudnya bukan layak dapat bayaran, lu menghasilkan uang apa enggak dengan kerjaan itu gitu. Bingung.
Soalnya kan beda kalau misalkan tadi kan pada bilang kalau misalkan kita kan sekarang kan kerja kan itu kan kebanyakan kan bukan karena passion, tapi memang karena kebutuhan kita kerjain itu kan. Kalau misalkan kita passion di situ belum tentu itu menghasilkan uang gitu kan. Tapi kan seenggak-enggaknya walaupun nggak menghasilkan uang pun kita pasti berusaha setengah mati supaya ngasilin uang dong kerjaan itu. Misalkan orang emang sukanya cuman masak doang, dia pasti berusaha dong setengah mati gimana caranya pokoknya gue bisa jualan, gue ngasilin duit. Tapi kalau dia kayak seorang misioner, gimana caranya dia bisa menghasilkan uang gitu loh. Kalau emang dia tuh nggak punya donatur, karena dia nggak punya relasi juga ke orang-orang, tapi memang jiwanya itu jiwa missionary aja. Iya ya, itu gimana ya? Itu yang aku Itu bingung hal- sih untuk yang Itu profesi. hal yang belum pernah aku pikirkan kalau tentang hal itu. Ini mungkin ya, ini sih menurut pendapatku. Mungkin yang what you pay for ini lebih ke arah sebenarnya dia ini kan kalau di Indonesia bidang yang dapat dilakukan untuk mendapat bayaran. Jadi sebenarnya dengan apa yang dia lakukan, dengan profesi yang dia lakukan, itu bisa dapat bayaran. Itu mau bayar dia. Tapi karena dia misionaris, dia nggak terima, dia tolak. Tapi sebenarnya dia bisa dapat bayaran untuk apa yang dia lakukan. Itu kan. Jadi sebenarnya tuh dia Bukan masalah bisa apa nggak bisanya ya, iya, tapi mau nggak iya, maunya. mau apa nggak maunya. Jadi dia kayak Mother Teresa, dia benar bisa dapat ikigai. Karena sebenarnya kalau dia mau terima bayaran tuh, orang tuh apresiasi apa yang dia lakukan. Dia terkenal dengan apa yang dia lakukan, dia jadi dampak. Tapi karena dia misionaris dan dia tulus dan dia untuk dunia, jadi dia tolak. Jadi bukan berarti dia tidak bisa dapat bayaran, tapi dia tidak mau dapat bayaran. Gak tahu itu kalau menurutku. Tapi sebenarnya dia pantas kan, pantas Iya. dapat bayaran kan. Iya, dapat bayaran. Tidak jadi pertanyaan tadi itu kan itu, kalau dia nggak punya network, nggak punya hubungan, sementara dia pantas dapat bayaran itu ya. Yang susahnya apalagi kalau kayak misionernya itu dia udah berkeluarga. Gimana caranya dia bisa mencapai yang inkigainya itu loh. Apalagi dia nggak ada penghasilannya gitu loh. Biasanya kalau kayak misionaris gitu yang dia nggak punya penghasilan, biasanya mereka bisa menghidupi keluarganya justru dari orang-orang sekitar yang support mereka. Donasi ya. Iya, misalnya kasih bahan pangan apa, kasih apa gitu. Bukan bayaran dalam arti materi atau bayaran dalam arti uang, tapi sesungguhnya dia dalam sehari-harinya dia mendapatkan bayaran atas apa yang dia lakukan. Iya, iya bisa juga sih. Karena sebelum obrolan kita, memang dalam pikiran saya itu saya selalu definisikan bayar itu dalam bentuk materi. Tapi barusan Irene membuka pikiran baru. Mungkin bagi mereka dapat tanda kutip bayaran dalam hal jiwa baru itu bayaran bagi mereka mungkin. Justru itu ikigainya dia justru dapat. Dan dalam banyak hal karena itu kan memang sesuai dengan visinya mereka kan. Jadi untuk misionaris memang bayaran di sini bukan melulu dalam hal materi, tapi ketika ada jiwa baru, nah itu justru bayaran mereka dapatkan di sana. Dan di luar dari jiwa baru juga dari cara orang respect sama mereka, cara orang apresiasi mereka, menurutku itu juga salah satu bayaran untuk mereka atas apa yang sudah mereka lakukan. Ya, setuju. Wow, hampir sejam loh. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Jadi, kalau kita mau
mau nyimpulkan itu ya, nanti kita lemparlah ke forum, ya tahu ada yang nonton kemudian mau kasih komentar silakan itu. Tapi kalau mau kita coba closing, kita closing. Ikigai kan berarti konsep yang membuat kita menjadi diri kita, hidup kita sebagai seutuhnya. Sehingga tugas kita kalau sebagai pribadi adalah kita yuk mencari apa yang kita suka, apa yang kita bagus kita kerjakan, dan kemudian kalau itu kita lakukan, kita merasa pantas untuk dibayar. Ada orang mau membayar apa yang kita suka lakukan dan bagus kita kerjakan, dan kita mencoba mengkoneksikan dengan apa yang punya butuhkan dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu tugas kita untuk mencarinya, dan kalau itu bisa ketemu, maka kita bisa menemukan ikigai kita. Tapi kalau dalam konteks keluarga, anak itu ya, kita bisa mulai melihat anak-anak kita itu, kita bisa bantu arahkan, bantu support. Misalnya mereka punya kesukaan apa, mereka bagus apa gitu ya, kita support untuk mendorong mereka melakukannya sehingga mereka bisa mencapai ikigai mereka sedini mungkin. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, buat yang nonton, kalian udah dapat ikigai kalian belum? Nah, kalau kalian udah berasa dapat ikigai, bisa tulis komen di bawah. Atau masih berasa belum dapat ikigai, nah silakan komen aja. Apa sih ikigai kalian? Yuk, kita tungguin. Bye. Bye. Kohe